Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hari itu, halaman rumah Pak Raji dipenuhi sanak saudara. Tenda biru masih berdiri, kursi-kursi plastik belum dibereskan. Bau dupa dan sisa makanan tahlilan semalam masih tercium. Di ruang tengah, beberapa anggota keluarga besar duduk mengelilingi meja. Di sana, ada Pak Daman, anak sulung Pak Raji, memegang map coklat berisi surat warisan. Biar saya bacakan isinya. Semua harus dengar sama-sama, biar nggak ada salah paham, kata Pak Daman sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. Semua hening. Ada Gino, anak bungsu dari adik Pak Raji di sebelahnya. Duduk istrinya yang terus menatap tajam. Tini, keponakan, perempuan yang biasa urus warung Pak Raji, duduk paling depan sambil melipat tangan di dada. Di ujung, ada Darto, sepupu jauh yang dulu sering bantu-bantu di sawah. Pak Daman membuka map, menarik napas dalam, lalu mulai membacakan. Surat itu ditulis tangan, lengkap dengan materai dan tanda tangan Pak Raji, saksi RT, dan notaris desa. Sawah seluas 4 hektar di Blok Karangsari akan dibagi menjadi 5 bagian. Masing-masing anak kandung saya mendapat 1 bagian. 1 bagian terakhir saya hibahkan kepada keponakan saya, Sarman bin Rusti, karena dia yang dulu paling rajin bantu waktu saya sakit. Mendadak, suasana jadi panas. Gino melotot. Tini langsung berdiri. Lah, ini gimana mas? Sarman itu udah puluhan tahun gak pulang. Orang dia tinggal di Jakarta. Hidup pun kayak nggak butuh kampung ini lagi. Kok malah dapat bagian paling besar? Pak Daman mengangkat tangan. Sabar, Tin. Ini surat dari Bapak langsung, bukan karangan saya. Mau protes ke almarhum Darto ikut nimbrung. Saya dulu juga ikut bantu di sawah. Malah Sarman itu cuma datang pas bapakmu udah sakit parah. Itu pun cuma 2 minggu. Terus balik lagi ke kota. Tini menoleh ke Gino. Kamu ingat nggak, Gin? Waktu panen gagal gara-gara hama, siapa yang ngurusin lahan? Kita semua kan. Gino manggut-manggut, wajahnya mulai merah. Dia itu bukan siopa-siopa lagi di sini. Enak aja tinggal ambil warisan, kayak kita ini nggak dianggap. Suasana makin ribut. Beberapa tante yang duduk di belakang mulai bisik-bisik, membicarakan Sarman dan pilihan aneh Pak Raji. Seseorang menyebut-nyebut kata guna-guna. Yang lain bilang, paling Sarman nyogok notaris. Pak Daman berusaha menenangkan. Tapi surat itu seperti bom yang meledakkan ketegangan lama dalam keluarga. Bukan cuma soal tanah, tapi juga soal rasa tidak adil, iri, dan gengsi. Begini aja, kata Darto dengan suara lebih pelan tapi dingin. Kita kumpul lagi nanti malam, di belakang rumah aja, di bawah pohon mangga. Gak enak ngomongnya di sini, banyak telinga. Gino dan Tini saling pandang. Ada anggukan kecil, seolah mereka sudah sepaham. Sore itu, hujan gerimis. Orang-orang mulai pulang, tenda dibongkar, dan rumah perlahan sepi. Tapi di dapur belakang, beberapa orang masih duduk. Tini sedang memasukkan gelas kotor ke ember. Tapi pikirannya tak lepas dari nama Sarman. Dia masih ingat waktu kecil dulu. Sarman selalu jadi anak kesayangan. Tiap lebaran, Sarman yang selalu dibanggakan Pak Raji karena cerdas dan rajin sekolah. Sementara dia, yang tiap hari urus warung dan ngasih makan ternak, malah jarang dipuji. Apa segitu berharganya Sarman? Sampai dikasih tanah warisan segala, gumam Tini sambil mengeringkan tangan. Gino masuk, duduk tanpa suara. Di tangannya ada rokok linting. Malam ini jadi, Tini mengangguk. Jam 9. Jangan sampai ketahuan istri kamu. Jangan ngomong apa-apa ke siapa-siapa. Malam harinya, di bawah pohon mangga yang rindang, 3 sosok berdiri sambil menunduk. Darto datang paling akhir, membawa termos kopi dan segenggam roti sisa kenduri. Gak usah lama-lama, kata Tini. Kita cuma mau sepakat, kalau Sarman tetap ngotot ambil bagian, kita harus cari cara biar dia gak dapet apa-apa. Darto menghisap rokok dalam-dalam. Maksudnya, gimana? Gino yang menjawab, bikin dia kapok. Kalau bisa, jangan sampai dia berani balik ke kampung lagi. Kalau perlu, ya kita bikin dia nggak bisa balik lagi. Mata Tini menyipit. Kalau dia hilang,
siapa yang bakal nyari? Orang dia juga nggak deket-deket amat sama siapa-siapa. Lagian, rumahnya aja cuma dititipin ke Pak RT. Darto tertawa kecil. Kalau kita rapi, semua bisa kelihatan wajar. Kecelakaan, tenggelam di sumur tua misalnya. Siapa yang bakal nuduh? Angin malam berhembus kencang. Daun-daun mangga berguguran, seolah ikut mendengar pembicaraan mereka. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar 2 kali. Lalu senyap. 3 sepupu itu berdiri lebih dekat. Tidak ada senyum, tidak ada keraguan. Malam itu, mereka membuat keputusan yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Keesokan harinya berita tersibar bahwa Sarman akan datang besok pagi. Ia akan tinggal beberapa hari untuk urus surat tanah di kantor desa. Katanya, ia juga akan menengok sawah peninggalan Pak Raji. Pas banget, gumam Tini sambil menyiapkan teh untuk suaminya. Kita aja dari sekarang. Dan tanpa sadar, langkah mereka sudah memasuki jalan gelap yang tak bisa diputar balik. Sarman tiba di desa dengan motor pinjaman dari temannya di kota. Badannya kurus, kulitnya makin gelap, tapi sorot matanya tetap tenang. Ia menurunkan tas dari jok motor sambil memandang rumah tua peninggalan Pak Raji. Rumah itu sudah kosong sejak 2 tahun terakhir, cuma kadang dibersihkan oleh Pak RT kalau ada tamu keluarga. Beberapa tetangga menyapa dengan senyum kaku. Ada yang menunduk cepat-cepat, ada juga yang langsung tutup pintu. Sarman heran, tapi ia menahan diri untuk nggak berpikir macam-macam. Begitu buka pintu rumah, debu langsung menyergap. Lantai kusam, sarang laba-laba di pojok langit-langit, dan bau lembab yang menyengat. Tapi Sarman tetap masuk, nyalain lampu, lalu duduk di kursi tua dekat jendela di meja kastil. Ada setumpuk berkas dari Pak Daman, surat warisan, denah sawah, dan surat pengantar ke kantor desa. Semua lengkap. Tapi satu hal yang bikin Sarman waspada. Kenapa nggak ada satupun sepupunya yang menyambut? Di Ramajino, suasana tegang. Tini datang lebih dulu, bawa kantong plastik berisi kopi dan roti. Darto muncul belakangan, mukanya serius. Dia udah datang, kata Gino, duduk di bangku kayu. Tadi lewat depan rumah, tapi nggak mampir. Emang dia pikir kita ini siapa? Tini nyolot. Datang-datang kayak mau ngambil hak orang aja. Santai banget jalannya, kayak nggak ada dosa. Daughter, buka bungkus rokok, nyalain sebatang. Udah, jangan banyak ngomong. Kita langsung aja bahas cara ngusir dia. Gino angkat bahu. Bukan cuma ngusir. Kalau cuma diusir, dia bisa balik lagi. Kita harus bikin dia nggak bisa datang-datang lagi ke sini. Tini duduk lebih dekat. Kamu serius? Saya udah mikir, ada sumur tua di belakang kebun Pak Raji. Udah lama nggak dipakai, warga juga jarang ke situ. Kalau dia jatuh ke situ, orang anggap kecelakaan. Gimana cara nariknya ke sana? Tanya Darto. Saya bisa ajak dia keliling sawah, bikin alasan, pura-pura nostalgia. Nanti saya arahkan ke belakang kebun. Malam Jumat pas, gelap, nggak banyak yang keluar. Tini masih ragu. Kalau ketahuan, kita semua bisa habis. Makanya kita rapat sekarang, kita atur supaya semua rapi, nggak ada yang tinggal jejak. Sementara itu Sarman duduk di teras rumah sambil minum teh. Ia buka-buka surat dari Pak Daman, lalu menatap gelap malam. Angin bertiup pelan, daun jati berjatuhan dari pohon besar di belakang rumah. Dia sadar suasana desa sudah berubah. Dulu, waktu kecil, orang-orang ramah. Sekarang dingin, canggung, bahkan ada yang menghindar. Ia teringat bisik-bisik yang didengar dari warung tadi sore. Ada 2 ibu-ibu yang bilang, itu Sarman ya? Kok berani-beraninya pulang? Sarman menarik napas panjang. Dalam hati, ia tahu warisan itu sumber masalah. Tapi suratnya sah, dan ia cuma jalankan amanat. Ia pun nggak pernah minta, apalagi memaksa. Tapi kenapa semua orang kayak musuhin? Malam makin larut. Sarman rebahan di lantai beralaskan tikar, memandangi langit-langit rumah yang retak. Matanya sulit terpejam, bukan karena nyamuk, tapi karena firasat yang aneh. Perasaan nggak enak, kayak ada yang ngawasin dari luar jendela. Keesokan harinya, Darto datang ke rumah Sarman pagi-pagi, bawa pisang dan rokok sebagai oleh-oleh. Sam, kita keliling yuk. Lihat-lihat sawah. Sayang kalau kamu nggak tahu letak batas Pitasnia, kata Darto sambil senyum lebar. Sarman menatapnya, ragu sejenak. Boleh,
Tapi saya cuma ikut aja. NGGAK, ngerti soal garis batas? Gak apa-apa, biar saya jelasin nanti. Saya sering kesana kok. Mereka berangkat naik motor. Darto bonceng Sarman lewat jalan sempit. Mereka masuk ke wilayah kebun belakang desa. Tempatnya sepi, cuma ada suara jangkrik dan burung sesekali. Setelah motor diparkir, mereka lanjut jalan kaki. Darto banyak cerita soal panen gagal, hama tikus, dan kabar tanah yang udah gak sesubur dulu. Tapi Sarman cuma mengangguk-angguk. Matanya sesekali melirik ke kiri dan kanan. Ia sadar rute ini bukan jalan biasa menuju sawah. Ini masih tanah kakek? Tanya Sarman. Iya, tapi dulu bagian belakang ini belum dibuka, makanya sekarang kita telusurin. Saat mereka tiba di dekat semak lebat, Darto mulai pelen-pelen arahkan langkah ke area dekat sumur tua. Tempat itu dikelilingi ilalang dan pohon tua bonia pengap, dan suara jangkrik makin kencang. Sarman berhenti. Kok lewat sini? Ini jauh dari petak sawah utama. Darto senyum kecil. Ya sekalian aja. Siapa tahu kamu mau buka lahan baru. Tiba. Sarman berdiri tegak. Masih ingat nggak? Dulu pernah ada anak kecil jatuh ke sumur sini. Warga nemuin mayatnya. 2 hari kemudian, Darto terdiam. Wajahnya berubah. Saya dulu yang bantu angkat jenazahnya. Lanjut Sarman. Sumur ini bahaya. Gak ada yang berani deket-deket lagi. Darto nyengir kaku. Iya, saya juga lupa. Ya udah, kita balik aja ke arah sawah yang depan. Mereka putar arah, tapi di kepala Darto, rencana mulai berantakan. Sarman terlalu waspada. Nggak seperti dulu. Malam harinya, Gino dan Tini nunggu Darto di dapur rumah Gino. Wajah mereka penuh tanya. Gimana? Tanya Tini. Gagal. Dia curiga. Saya ajak ke sumur, tapi dia langsung berhenti dan malah cerita soal anak kecil yang dulu jatuh di situ. Gino membanting sendok. Berarti dia tahu. Dia bisa aja lapor ke polisi kalau kita terlalu nekat. Tini geleng-geleng. Kita nggak bisa buru-buru, tapi juga nggak bisa tunggu lama. Besok dia mau ke kantor desa buat urus balik nama. Begitu udah jadi, makin susah kita singkirin dia. Darto berdiri, pandangannya kosong. Kalau begitu, kita siapin rencana baru. Lebih cepat, lebih bersih. Malam Jumat besok, kita habisin dia di rumahnya sendiri. Semua terdiam. Tak ada tawa, tak ada penyesalan. Hanya kesepakatan diam-diam bahwa malam Jumat nanti akan ada yang hilang dan tidak kembali. Malam Jumat datang juga. Desa mulai sepi selepas Isya. Lampu-lampu rumah banyak yang dimatikan lebih awal. Angin bertiup pelan. Langit mendung. Suara jangkrik terdengar jelas dari arah kebun di dalam rumah warisan. Sarman duduk sendirian sambil menulis sesuatu di kertas. Di sampingnya, termos teh dan lampu minyak. Ia terlihat tenang, walau sorot matanya penuh curiga. Sejak kejadian ke sawah 2 hari lalu, perasaan tidak enaknya makin kuat tanpa ia tahu. Di balik samak-samek kebun belakang, 3 sosok sedang mengintai dengan napas tertahan. Gino memegang linggis kecil. Darto bawa karung bekas beras. Tini hanya berdiri sambil memegang senter redup. Malam ini aja, nggak bisa detan ditanda, bisik Darto. Kita masuk lewat dapur belakang. Nggak ada kunci di jendela itu. Mereka bergerak cepat. Tini tetap di luar sebagai pengawas. Sementara Gino dan Darto masuk perlahan. Pintu dapur tua yang reot gampang dibuka. Tanpa suara, mereka mengendap menuju ruang tengah. Sarman tak sempat bereaksi. Saat dia berbalik, linggis Gino menghantam kepalanya. Tubuhnya jatuh, menghantam lantai dengan bunyi keras. Darto cepat-cepat tutup mulut Sarman yang masih bergerak. Dia belum mati! Bisik Darto panik. Gino ayunkan lagi linggisnya. Kali ini keras, tepat ke pelipis. Sarman diam, tak bergerak sama sekali. Napas Gino memburu. Tangan Darto gemetar, tapi mereka tak bisa lama-lama. Mereka bungkus tubuh Sarman dengan karung, lalu gotong keluar lewat belakang rumah. Tini bantu buka pagar kecil menuju jalan sempit di samping kebun. Mereka berjalan diam-diam menuju tengah sawah, tempat yang sudah mereka siapkan lubang besar bekas gali saluran air yang belum ditutup. Jauh dari pemukiman, gelap dan licin karena hujan gerimis sore tadi. Turunin pelan-pelan, kata Darto sambil pegang senter. Mereka kubur tubuh itu tanpa doa, tanpa kain kafan,
hanya dibungkus karung. Setelah ditimbun tanah, mereka tutupi dengan rumput dan ilalang supaya tidak mencolok. Selesai, semua saling pandang, tak ada yang bicara. Keringat dingin bercampur lumpur dan debu malam. Paginya, udara terasa aneh. Langit masih mendung, tapi panas menyengat. Ayam-ayam jarang berkokok, dan warga desa mulai ribut karena bau busuk dari arah sawah Karangsari. Pak Tono, petani yang biasa lewat jalur itu, merasa curiga. Saat lewat, ia melihat tanah yang baru digali, masih basah, dan rumput di atasnya tampak seperti habis dipindah. Ia mendekat. Bau busuk menyengat hidungnya. Tanpa pikir panjang, Pak Tono balik arah dan lapor ke Pak RT. Tidak lama, 3 warga dan Pak RT datang membawa cangkul dan mulai menggali. Ini tanah masih lembek, kata Pak RT. Kayak baru semalam ditimbun. Begitu lapisan atas dibuka, mereka menemukan karung besar berbau busuk. Tapi waktu dibongkar lebih dalam, karung itu kosong. Nggak ada mayat, nggak ada darah. Hanya ada bercak lumpur aneh yang lengket dan kain sobek kecil di sudut karung. Lah, siapa yang gali lagi ini? Tanya Pak RT. Atau jangan-jangan mayatnya jalan sendiri? Di Tempot Lane, Gino lagi tidur siang saat anaknya masuk kamar dengan muka pucat. Ayah, tadi aku lihat Om Sarman jalan di pematang. Dia manggil, tapi suaranya kayak bindeng. Gino langsung bangun. Apa, iya, aku kira ayah udah damai-damai aja. Tapi Om Sarman hidup ya? Gino nggak jawab. Keringat dingin mulai netes dari pelipisnya. Ia keluar kamar, buru-buru ke rumah Tini. Di sana, Darto juga sudah datang. Mati kita, kata Gino tanpa basa-basi. Mayatnya hilang. Tini berdiri dari kursi. Apa maksudnya hilang? Kita udah kubur sendiri semalam. Darto duduk lemas. Warga udah bongkar kuburan isinya kosong. Karungnya doang yang ketemu. Berarti ada yang nyabut lagi mayatnya, tanya Tini setengah berbisik. Atau jangan-jangan dia belum mati, gumam Gino. Ruangan hening. 3 orang itu mulai saling tuduh. Darto yakin Gino nggak mukul cukup keras. Gino bilang Darto yang ngecek napas. Dan dia bilang udah nggak gerak. Tini mulai curiga jangan-jangan Sarman pura-pura mati dan kabur. Tapi satu hal yang bikin mereka semua lebih takut anak Gino Enggaku. Lihat Sarman pagi tadi di pematang. Jalan pelan-pelan, dengan baju lusuh dan kaki kotor. Malamnya, kabar soal makhluk yang menyerupai Sarman mulai menyebar. Pak Lurah dapat laporan dari 3 warga yang aku lihat sosok laki-laki jalan tengah malam di pinggir sungai. Pakai baju sama seperti yang dikenakan Sarman waktu terakhir kali dilihat. Warga jadi takut keluar rumah. Banyak yang pasang pagar keliling pakai daun kelor dan garam. Anak-anak dilarang main malam, dan beberapa ibu mulai baka-baka doa pengusir jin di pojok rumah. Sementara itu, Gino nggak bisa tidur. Di kamarnya, ia merasa ada yang berdiri di luar jendela. Tirai bergerak pelan, padahal kipas nggak dinyalain. Lalu ada suara, "Kenapa kalian kubur aku tanpa tahlil?" Gino langsung bangun, peluhnya deras. Tapi saat dilihat, di luar jendela kosong. Tak ada siapa-siapa. Pagi berikutnya sawah Karangsari makin sepi. Orang-orang takut lewat situ. Tapi anehnya, burung gagak mulai datang ramai-ramai, hinggap di pohon sekitar lokasi penguburan. Mereka berputar-putar dan bunyi keras. Seperti memperingatkan sesuatu, Pak RT akhirnya pasang pengumuman. Wilayah sawah Karangsari ditutup sementara sampai ada kejelasan. Dilarang menggali, membakar, atau mendekat malam-malam. Tapi Ibu Tini, Gino, dan Darto, penutupan itu nggak ngaruh apa-apa. Rasa takut mereka bukan soal warga, tapi soal mayat yang menghilang, dan suara-suara yang mulai mengikuti mereka kemana-mana. Dan malam berikutnya, giliran Darto yang ngelihat sesuatu lewat cermin kamar mandinya. Bayangan orang dengan kepala bocor dan mata melotot berdiri di belakangnya. Diam, tanpa suara, tapi tatapannya tajam, persis seperti Sarman. Sudah 3 hari Darto nggak ke sawah. Bukan karena malas, tapi setiap kali mendekat ke lokasi bekas kuburan itu, kupingnya langsung berdenging. Bunyinya nyaring, kayak suara peluit, disusul rasa mual dan kepala berat. Padahal sebelumnya nggak pernah begitu. "Tumben, kamu nggak ke sawah?" tanya istrinya pagi itu sambil menyapu halaman. "Lagi pengen istirahat," jawab Darto singkat. Istrinya mengernyit. Istirahat atau takut? Darto nggak jawab. Ia hanya masuk ke dapur, ngopi, lalu keluar ke teras,
Pandangannya kosong. Dia belum cerita ke siapa-siapa soal apa yang dia alami malam-malam belakangan ini. Darto sering terbangun tengah malam karena dengar suara traktor hidup sendiri di kebun. Suaranya jelas, brek-brek, kayak mesin menyala, padahal kuncinya selalu ia simpan di kamar. Waktu dicek, traktor itu diam saja di pojok kandang alat, tapi bekas rodanya basah, seperti habis dipakai. Suatu malam, Darto coba pasang paku di roda dan menaruh daun kering di bawah mesin buat ngecek. Benar saja, paginya daun-daun itu sudah pindah dan ada bekas jejak seperti seseorang mengelilingi traktor itu sambil nyeret sesuatu. Siang itu, karena nggak tahan, Darto nekat pergi ke sawah. Ia pikir mungkin cuma perasaannya aja. Jalan menuju lokasi masih becek, angin kencang, awan tebal menggantung di langit, bikin suasana tambah suram. Baru sampai di tepi petak tanah yang dulunya tempat kuburan itu, telinganya kembali berdenging. Kali ini lebih kencang. Dia pegang kedua telinganya sambil menunduk. Napasnya berat, lalu matanya menangkap sesuatu. Ada bayangan orang berdiri di ujung pematang, dekat rumpun pisang. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh penuh lumpur. Darto sempat melangkah mundur, tapi waktu ia kedip sekali, bayangan itu sudah nggak ada. Ia buru-buru pulang, nggak jadi ngecek sawah. Di jalan pulang, dia muntah 2 kali, bukan karena masuk angin, bukan karena kecapekan, tapi karena takut. Malamnya dia duduk sendiri di teras, ngerokok tanpa suara. Istrinya udah tidur, anak-anak juga. Rumah jadi sunyi. Jam 1 lewat, Darto dengar suara traktor lagi. Kali ini lebih dekat, kayak udah pindah posisi. Pelan-pelan dia keluar lewat pintu belakang, bawa senter kecil. Lampu halaman sengaja nggak dinyalain, biar lebih gampang ngintip. Begitu sampai di kandang alat, traktor itu hidup. Lampu depannya nyala sendiri. Mesinnya menyala pelan, tapi roda-roda depannya muter pelan-pelan, kayak jalan sendiri. Darto langsung lari balik ke rumah, ngunci pintu, lalu duduk di kamar sambil gemetar. Itu traktor butuh kunci kontak, nggak mungkin nyala sendiri. Besok paginya, Darto datangi rumah Tini. Kita udah kelewatan, katanya sambil duduk di kursi panjang. Tini melotot. Maksudmu? Saya lihat sesuatu di sawah. Traktor saya hidup sendiri. Saya rasa kita ngubur orang yang belum mati. Tini langsung berdiri. Jangan ngomong gitu sembarangan. Kamu mau orang dengar? Aku juga takut, tapi ini nyata, Tin. Sarman itu kayaknya belum mati. Atau mungkin dia balik buat nyari kita. Tini merapatkan jendela. Gino mana? Kita harus ngobrol bertiga. Gino nggak bisa dihubungi. Katanya istrinya sakit keras, panas tinggi sejak semalam. Belum ke warung, belum keluar rumah. Sorenya, Darto mencoba mengalihkan pikiran. Ia naik motor, mau ke pasar buat beli kebutuhan dapur. Tapi sepanjang jalan, helmnya terasa berat. Angin seperti menekan kepalanya. Di tikungan jalan menuju jembatan kecil, Darto rem mendadak. Di depan, berdiri seseorang di tengah jalan. Diam, nggak bergerak. Darto klakson, tapi sosok itu nggak bereaksi. Matanya merah, wajahnya penuh lumpur, bajunya sobek, dan di pelipisnya ada bekas luka besar. Darto tahu siapa itu. Dia nggak berani turun dari motor. Tapi saat dia putar balik, motor seperti kehilangan kendali. Gasnya narik sendiri, remnya blong. Motor itu melaju kencang ke arah turunan kecil. Darto teriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Di ujung jalan ada jurang kecil yang biasanya dipakai buang sampah organik warga. Orang-orang di warung terdekat sempat dengar suara motor meraung. Disusul suara benturan keras. Mereka lari ke lokasi dan mendapati motor Darto ringsek di bawah. Tubuhnya nyangkut di antara semak dan batu. Tapi yang bikin orang merinding sebelum benturan itu, beberapa warga bersaksi dengar suara teriakan. Bukan seperti manusia biasa. Suaranya berat, parau, dan bikin bulu kuduk berdiri. Bukan suara Darto, kata seorang ibu yang warungnya tak jauh dari situ. Kayak suara orang mati. Darto selamat, tapi pingsan selama 3 jam. Badannya luka-luka, tangan kirinya patah, dan tulang rusuknya retak. Di puskesmas, ia terus mengigau. Katanya, jangan kubur aku, jangan tinggalin aku di sana. Perawat sampai bingung mau catat apa. Waktu sadar, Darto menolak bicara. Ia hanya memandangi lengget-lengget sambil menggenggam jimat kecil yang entah dari mana asalnya,
Tini menjenguk 2 hari kemudian. Ia duduk pelan di samping ranjang. Kita harus ngaku, kata Darto pelan. Tini geleng-geleng. Kalau kita ngaku, sekarang kita semua habis. Orang-orang udah mulai curiga. Tapi kalau kita diam, yang nyari kita bukan manusia. Darto cuma menatap kosong keluar jendela. Hatinya campur aduk. Mau ngaku, takut. Mau diam, makin dikejar. Di luar, langit mulai mendung lagi. Angin dingin bertiup masuk lewat celah ventilasi. Daun-daun beterbangan, dan dari kejauhan terdengar suara gagak, bukan satu, tapi banyak, dan mereka seperti terbang ke arah sawah Karangsari. Sudah seminggu sejak kecelakaan Darto. Sejak itu juga, Tini mulai sering gelisah di malam hari. Ia jadi cepat marah, gampang tersinggung, dan sering bicara sendiri di dapur. Suaminya, Bowo, awalnya pikir itu cuma capek atau stres biasa. Tapi, makin hari kelakuan Tini makin aneh. Puncaknya malam Jumat, sekitar jam 2 dini hari. Bowo terbangun karena dengar suara orang jalan di dapur. Langkahnya berat, seperti nyeret kaki. Ia pikir maling, tapi begitu ia keluar kamar ia kaget. Tini berdiri diam di dekat pintu lumbung padi. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah, bajunya kusut, kakinya kotor penuh lumpur. Dan yang bikin Bowo merinding, mulut Tini komat kamit. Tapi suaranya bukan suara Tini, berat, seperti suara laki-laki serak. Bongkar, bongkar tanah itu. Kalian kubur aku hidup. Bowo melangkah mundur. Tin, kamu kenapa? Tini mendongak perlahan, matanya melotot, putih semua. Ia melangkah maju, lalu jatuh terduduk dan mulai menangis keras-keras. Tangisnya nyaring, seperti orang kesurupan. Anak-anak keluar dari kamar, menangis ketakutan. Bowo buru-buru memanggil Pak Ustadz yang tinggal 2 rumah dari sana. Saat Pak Ustadz datang dan membacakan doa, Tini menjerit lebih keras, lalu muntah cairan hitam dan pingsan. Besok paginya, Tini demam tinggi, badannya lemas, dan setiap kali tidur, ia mengigau sambil meracau kata-kata yang sama. Gelap, pengap, aku gak bisa napas. Jangan timbun aku lagi. Pak Ustadz datang lagi, dan menyarankan agar Tini dijauhkan dulu dari tempot-tempot lembab atau gelap. Tapi saat sore menjelang, luka-luka aneh muncul di tangan dan kakinya, seperti bekas goresan, panjang dan dalam, padahal ia hanya terbaring di kasur seharian. Saya rasa ini bukan sakit biasa, kata Pak Ustadz ke Bowo. Ada sesuatu yang belum diselesaikan. Istrimu sedang jadi perantara sesuatu yang minta keadilan. Bowo bingung. Maksudnya, coba tanya istrimu. Apa dia menyimpan rahasia, atau terlibat sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan? Bowo diam. Ia tahu istrinya dekat dengan Gino dan Darto, tapi dia nggak pernah tanya terlalu jauh soal warisan itu. Sekarang, semua mulai terasa ganjil. Malam harinya, Tini kembali bicara dalam tidurnya. Kali ini suaranya jelas, dan seluruh keluarga mendengar. Aku Sarman. Aku masih hidup waktu dikubur. Aku teriak, tapi kalian tutup mulutku dengan tanah. Anak tertua Tini langsung lari keluar rumah sambil menangis. Bowo hanya bisa duduk di lantai, bingung dan takut. Ia sadar ini bukan hal biasa. Besoknya, kabar soal Tini kerasukan mulai menyebar. Tetangga datang satu persatu. Sebagian mau bantu doa, sebagian cuma ingin tahu. Warga mulai ribut. Apalagi saat ada satu kejadian yang bikin semuanya heboh. Tini, yang sebelumnya lemas dan gak bisa jalan, tiba-tiba hilang dari kamar. Saat dicari, ia ditemukan warga sedang berdiri di tengah sawah Karangsari, dekat lokasi bekas kuburan Sarman. Bajunya sobek, wajahnya penuh lumpur, dan tangan kirinya menunjuk ke tanah sambil berteriak, "Bongkar ini, bongkar! Aku masih di sini." Butuh 4 orang untuk menenangkan dan menggotongnya pulang. Setelah sadar, Tini malah bingung sendiri. Ia gak ingat apa-apa. "Aku tidur di rumah, gimana bisa sampai sawah?" katanya dengan wajah pucat. Warga yang melihat langsung gempar. Mereka percaya ada yang disembunyikan di sana. Apalagi setelah kejadian aneh lain muncul. 2 orang petani yang lewat malam-malam melihat sesosok laki-laki duduk di pematang, tapi wajahnya rusak, seperti melepuh, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. "Aku kira maling, tapi dia nggak gerak," kata salah satu saksi. "Waktu aku deketin, dia tiba-tiba lenyap, nggak ada jejaknya." Sore harinya, kepala dusun mengumpulkan warga di balai RT. Ia minta penjelasan langsung dari Tini.
Tini datang di antar Bowo, masih terlihat lemah. Saat ditanya, ia hanya bisa menggeleng. Saya nggak ingat apa-apa, saya cuma mimpi. Tapi saya yang ngomong, rasanya kayak ada yang minjem tubuh saya. Warga mulai curiga. Beberapa mulai niambang cerita yang beredar. Apalagi setelah tahu Darto kecelakaan dan Gino, istrinya juga sakit aneh. Ada yang bilang ini balasan. Ada pula yang percaya ini bukan kebetulan. Kalau memang Sarman dikubur secara nggak wajar, lebih baik kita bongkar tanah itu, kata Pak Ustadz, sebelum semuanya tambah parah. Tapi kepala dusun ragu. Belum ada bukti. Kalau salah gali, bisa dianggap merusak tanah warisan dan menuduh tanpa dasar. Akhirnya diputuskan. Jika dalam 3 hari masih ada kejadian aneh, mereka akan panggil pihak berwenang untuk buka ulang tanah di Karangsari. Malam ketiga, kejadian makin parah. Tini kembali kerasukan, tapi kali ini lebih ekstrem. Ia berdiri di atas meja makan sambil teriak keras. Aku dikubur hidup-hidup. Kalian dengar tidak? Nafasku hilang waktu kalian timbun aku. Suaranya berat, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh pasir. Saat Pak Ustadz datang dan memulai doa, Tini jatuh ke lantai dan mulai merangkak dengan posisi aneh. Tangannya seperti membentuk cakar dan matanya melotot. Keluar air mata darah. Warga yang ikut melihat langsung mundur. Bahkan beberapa langsung lari keluar rumah. Tini pingsan selama 2 jam. Setelah sadar, ia nangis sesenggukan. Bukan karena sakit, tapi karena malu dan takut. Aku nggak tahu kenapa ini terjadi. Tapi tiap malam, aku mimpi suara orang teriak dari bawah tanah. Minta. Besok paginya, kepala dusun resmi mengajukan izin penggalian ke pihak berwajib. Warga sudah siap berkumpul di lokasi, tapi begitu mereka sampai di sawah Karangsari, mereka melihat satu hal yang bikin merinding. Tanah yang sebelumnya rata, kini tampak seperti tergali sebagian, dengan bekas seretan ke arah lumbung kosong di ujung petak. Dan yang paling mengejutkan, di pintu lumbung itu tertulis satu kalimat dengan lumpur. Aku belum dimakamkan dengan benar. 2 minggu setelah Tini kerasukan dan menunjuk sawah Karangsari, desa mulai terasa lain. Udara lebih lembab, langit sering mendung meski musim hujan belum datang. Dan yang paling terasa, sawah warisan milik almarhum Pak Raji itu mulai ditinggalkan orang, bukan karena banjir, tapi karena kejadian-kejadian aneh yang bikin warga resah. Panen mendadak gagal, padi yang tadinya menguning malah membusuk dalam semalam. Daun-daunnya menghitam seperti terbakar. Belalang dan tikus mendadak muncul dalam jumlah banyak. Dan lebih parahnya lagi, kambing dan ayam milik warga mulai mati satu persatu tanpa sebab jelas. Baru kemarin sehat, sekarang udah ngorok dan kaku, kata Pak Rikun, salah satu peternak. Kandang juga bau amis, padahal nggak ada luka di badan hewan-hewan itu. Yang lebih bikin geger, warga mencium bau busuk dari satu petak sawah yang dulunya disebet-sebet sebagai lokasi penguburan Sarman. Bau itu datang tiap sore, makin menyengat kalau angin kencang. Tapi anehnya, nggak ada bangkai apapun yang ditemukan. Kepala dusun akhirnya kumpulkan warga. Ia berdiri di depan musola kecil sambil bawa map berisi surat izin dari kepolisian. Kita nggak bisa tutup mata terus. Ini udah terlalu lama. Besok pagi, kita akan gali tanah di petak itu. Pak polisi dari kecamatan juga akan turun langsung. Beberapa warga saling pandang. Ada yang setuju, ada yang takut. Tapi semua tahu, kalau ini dibiarkan, yang rugi seluruh desa. Besok paginya, petugas datang bersama tim kecil. Mereka bawa cangkul, kamera, dan 2 polisi dari polsek. Pak RT dan kepala dusun tunjuk langsung lokasi yang dimaksud. Tanah sedikit cekung di bagian tengah sawah Karangsari. Dekat rumpun pisang tua, 3 orang mulai menggali perlahan. Belum 1 meter, bau busuk mulai keluar. Tanah makin hitam, dan serangga-serangga kecil berterbangan dari dalam lubang. Beberapa warga yang ikut menonton mulai menutup hidung. Saat cangkul menyentuh benda keras, penggalian dihentikan. Salah satu petugas turun dan mulai membuka gundukan tanah pakai tangan bersarung. Semua menahan napas. Yang pertama terlihat adalah sobekan kain putih kotor dan robek, menempel di akar-akar. Di baliknya, ada sesuatu yang bentuknya seperti kering manusia, tipis, retak di ujungnya, dan masih ada bekas tanah merah yang lengket. Ini jelas bukan tulang hewan, kata salah satu petugas polisi. Pak RT mundur 1 langkah.
Warga mulai ribut. Beberapa ibu-ibu langsung pamit pulang. Anak-anak dilarang mendekat. Polisi segera pasang garis kuning dan menutup lokasi. Tulang dan sisa kain dibawa untuk uji forensik. Tapi tanpa hasil resmi pun, warga sudah yakin itu pasti milik Sarman. Sementara itu, Gino makin tertekan. Sejak seminggu terakhir, tidurnya kacau. Setiap malam, ia mimpi hal yang sama. Sarman berdiri di tengah sawah, tubuhnya membusuk, kulitnya mengelupas, dan matanya melotot. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Gino dengan pandangan kosong. Pagi harinya, Gino selalu bangun dalam keadaan lemas, keringat dingin, dan baju basah seperti habis diguyur hujan. Di kamarnya, ia juga sering mencium bau tanah dan bunga busuk. "Gin, kamu makin pucat aja, badan juga turun. Kamu nggak makan?" tanya istrinya. Gino hanya geleng. Nafsu makannya hilang, bahkan air putih pun kadang terasa pahit di lidah. Ia lebih banyak duduk di teras, menatap sawah dari jauh. Setiap kali suara ayam berkokok, ia kaget. Dan setiap bayangan lewat di ujung jalan, jantungnya langsung berdetak kencang. Ia tahu waktunya nggak lama. Ia sadar, semua ini bukan kebetulan. Dari 3 orang yang terlibat, tinggal dia yang belum dihukum. Tini, yang sudah sedikit pulih, juga mulai bicara pelan ke Gino waktu mereka ketemu di warung. "Gin, mending kamu ngaku aja, saya udah pernah kerasukan. Dan yang datang ke tubuh saya, itu bukan manusia lagi." Gino hanya diam, matanya cekung. "Kamu pikir bisa selamat terus?" lanjut Tini. "Darto aja sampai sekarang belum bisa jalan. Saya masih sering mimpi air tanah masuk ke mulut saya. Kalau kita terus diam, yang nyusul bisa keluarga kita." Gino mendesah panjang. Ia ingin cerita ke polisi, tapi takut di penjara. Ia ingin kabur ke kota, tapi selalu mimpi motornya mogok di tenggas, seperti nggak ada jalan keluar. Malam harinya, Gino kembali mimpi. Tapi kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, ia tidak hanya melihat Sarman berdiri, ia juga mendengar suara lirih dari dalam tanah. "Gino, kenapa kamu kubur aku begitu saja? Aku masih napas, aku masih hidup." Lalu, tangan kurus Sarman muncul dari lumpur dan meraih kaki Gino. Dalam mimpi itu, Gino teriak sekeras-kerasnya, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa melihat, mulutnya terbuka tanpa bunyi. Ia terbangun dengan napas tersengal. Di ujung ranjang, ada bekas lumpur, dan di lantai, ada setangkai bunga kenanga. Pagi berikutnya, kabar dari hasil forensik keluar. Tulang yang ditemukan dipastikan milik pria dewasa, dan kain yang ditemukan adalah jenis kain kafan, dengan sobekan di bagian dada dan lengan. Polisi resmi menyatakan bahwa tanah tersebut akan diselidiki lebih lanjut sebagai lokasi pembunuhan tak dikenal. Warga geger, nama Sarman disebat-sebat di mana-mana. Meski belum ada pengakuan dari siapapun, tapi semua mata mulai tertuju ke 3 orang, Gino, Tini dan Darto. Gino makin terdesak. Ia mulai bicara sendiri di rumah. Istrinya takut, sampai akhirnya mengungsi ke rumah orang tuanya bawa anak-anak di rumah yang makin kosong. Gino duduk di ruang tamu sambil memeluk lutut. Setiap kali pintu berderit, ia menoleh. Setiap kali lampu meredup, ia panik. Dan malam itu, suara ketukan datang dari luar jendela. 3 kali, pelan, tapi jelas. Gino berdiri, gemetar. Ia buka tirai perlahan. Tak ada siapa-siapa, tapi di kaca tertulis dengan lumpur, "Bagianku belum selesai." Sudah 3 malam Gino gak tidur. Matanya merah, wajahnya kusut, tubuhnya kurus kering kayak orang sakit. Tapi bukan demam atau mah. Ini karena satu hal, suara. Bukan suara biasa. Di malam hari, di dalam rumahnya sendiri, Gino dengar suara seseorang memanggil dari balik tembok, dari kolong ranjang, dari sumur belakang. "Gino, kamu belum selesai." Setiap kali suara itu datang, jantung Gino berdetak cepat, keringat dingin langsung ngucur. Bahkan saat mandi pun, suara itu seperti datang dari balik dinding kamar mandi. Hingga akhirnya, pagi itu, Gino jalan kaki ke rumah kepala desa. Bajunya lusuh, sandal sebelah putus, rambutnya aut-autan. Warga yang lihat langsung bisik-bisik, "Lihat tuh, Gino yang katanya terlibat pembunuhan Sarman, pantesan makin kurus." Dikejar dosa, Gino gak peduli. Ia masuk tanpa izin, langsung duduk di depan Pak Lurah. "Saya mau ngaku, semua yang terjadi
Tentang Sarman, tentang kami bertiga. Pak Lurah bengong. Ia duduk pelan, lalu manggil 2 perangkat desa lainnya buat nyaksiin. Gino mulai cerita dari awal, dari malam Jumat waktu mereka jebak Sarman, sampai mayat dikubur di tengah sawah. Saya mukul dia, tapi waktu itu saya pikir dia udah mati. Ternyata dia masih napas. Pak Lurah dan 2 perangkat desa saling pandang. Salah satu langsung catat semua yang Gino ucapkan. Yang ikut siapa aja? Tanya Pak Lurah. Darto sama Tini. Tapi yang mukul pertama saya. Berita pengakuan itu langsung menyebar sore harinya. Warga ramai di balai desa. Ada yang teriak-teriak, minta Gino ditangkap. Ada yang nyumpahin keluarganya. Bahkan ada tetangga yang nyiram rumah Gino pakai air comberan. Keluarga almarhum Sarman pun datang. Pamannya langsung marah besar. Anak itu udah kami anggap keluarga. Dikasih warisan malah dibunuh. Ini orang harus masuk penjara, tapi polisi belum bisa langsung ambil tindakan. Mereka masih tunggu hasil uji tulang dari laboratorium kota. Gino akhirnya diusir dari rumahnya sendiri. Istrinya udah lebih dulu pindah ke rumah orang tuanya. Jadi Gino cuma duduk sendiri di pos ronda malam itu. Beberapa warga ngeludahin dia waktu lewat. Pembunuh, pancis diantui neraka tempatmu. Tapi Gino diam aja, nggak sekalipun dia membela diri. Wajahnya datar, matanya kosong. Malam itu, langit mendung, angin kencang. Di pos ronda, Gino duduk sendiri. Ia bawa termos kopi dan rokok linting. Tangan kirinya gemetar, tapi dia tetap nyalain api. Jam 2 dini hari, Pak RT lewat dan lihat Gino masih duduk, ngelamun sambil nulis di kertas kecil. Pak RT nggak berani nyapa. Aura Gino malam itu bukan aura orang biasa. Paginya, Gino udah enggak kayak di pos ronda cuma tinggal termos kosong, korek api, dan secari kertas. Isinya tulisan tangan Gino. Aku udah ngaku, tapi suara itu belum berhenti. Tiap malam makin dekat. Aku masih dengar suara Sarman. Maafkan aku, tapi aku nggak kuat lagi. Sejak malam itu, Gino hilang. Nggak ada yang tahu dia kemana. Ada yang bilang dia kabur ke kota. Ada juga yang percaya dia nggak pergi jauh, cuma sembunyi di tempat yang nggak bisa dilihat manusia biasa. Satu-satunya petunjuk hanyalah tulisan di kertas itu. Polisi menaruhnya sebagai bukti, tapi warga menganggapnya pesan terakhir dari orang yang dihantui dosa berat Sawah Karangsari masih ditutup. Warga yang coba lewat malam-mulam mengaku melihat sosok seperti Sarman berdiri di pematang. Diam, matanya kosong, badannya penuh tanah basah. Panen masih gagal, hama belum hilang, dan bau busuk dari tanah itu makin kuat setiap malam Jumat. 1 minggu setelah Gino hilang, Darto meninggal dunia di rumah sakit karena komplikasi luka dan infeksi. Dalam tidurnya, dia sempat mengigau keras, bilang maaf, aku nggak mau dikubur, jangan tarik aku. Tini, yang sudah mulai bisa beraktivitas, langsung jatuh pingsan begitu dengar kabar itu. Setelah sadar, dia bilang mau pindah desa, tapi malam sebelum dia pergi, ada yang ngetuk jendela kamarnya 3 kali. Tini hanya bisa menutup telinga dan menangis semalaman. Warga desa sekarang lebih sering ke musola dan pengajian, tapi di antara doa-doa itu, selalu ada satu bisikan yang bikin merinding. Ada yang belum selesai, dan warga tahu, selama tanah warisan itu masih menyimpan tulang, dendam, dan air mata, maka suara itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Sudah hampir 2 bulan sejak Gino menghilang dan Darto meninggal dunia. Tapi suasana di desa Karangsari masih belum tenang. Tanah sawah warisan yang dulunya jadi sumber kehidupan, sekarang malah jadi tempat yang dihindari orang enggak keda yang berani lewat tengah sawah. Apalagi kerja di sana, bukan cuma karena cerita Sarman, tapi juga karena kejadian-kejadian aneh yang terus muncul. Tiap malam Jumat, bau busuk tercium dari arah tanah itu. Kadang disertai suara gaduh, seperti ada orang garuk-garuk tanah dari dalam. Beberapa warga yang iseng coba nekat garap sawah itu karena tergiur hasil panen dulu, malah jatuh sakit. Ada yang panas tinggi, ada yang muntah darah, bahkan ada yang mendadak buta selama 2 hari. Saya cuma pegang tanahnya sebentar, Kang, baru mulai cangkul 2 kali. Malamnya langsung demam, terus lihat bayangan hitam berdiri di pojok rumah, kata salah satu warga yang akhirnya kapok. Pak Lurah, yang sejak awal menolak percaya hal gaib, akhirnya menyerah juga. Ia kumpulkan tokoh agama dan warga senior desa
untuk menggelar doa bersama di lokasi bekas kuburan hari Jumat sore. Puluhan orang datang ke tengah sawah Karangsari. Pak Ustadz pimpin pembacaan Yasin dan tahlil, lalu ditutup doa agar tanah itu diberi ketenangan dan tidak lagi menolak manusia. Tanah dibersihkan, rumput liar dicabut, bahkan kepala dusun bawa bunga 7 rupa untuk tabur di sekeliling area bekas penguburan. Tapi sebagian warga merasa doa itu terlambat, apalagi saat melihat satu keluarga yang dulu ikut rebutan tanah keluarga sepupu jauhnya. Almarhum Pak Raji tiba-tiba kena musibah besar malamnya. Rumah Pak Komar yang dapat bagian tanah kecil hasil pembagian warisan terbakar habis tengah malam. Api muncul dari dapur tanpa sebab. Istri dan anaknya selamat karena sedang tidur di rumah orang tua di kampung sebelah. Tapi Pak Komar luka parah. Tangannya melepuh dan sebagian mukanya gosong, yang bikin warga merinding. Para tetangga bilang mereka sempat dengar suara orang menangis dari dalam rumah sebelum api membesar. Awalnya saya kira itu anaknya, tapi waktu dicek rumahnya kosong. Nggak lama langsung terdengar suara kayu patah dan jendela meledak. Cerita tetangga sebelah, petugas pemadam kebakaran nggak bisa kasih penjelasan jelas. Mereka cuma bilang api muncul dari dalam, bukan dari listrik atau kompor. Sejak itu, makin banyak warga percaya kalau tanah Karangsari memang menolak, nggak bisa digarap, apalagi diperebutkan. Semua yang pernah merasa dapat bagian justru kena sial. Minggu depannya, warga desa digegerkan lagi oleh penemuan aneh. Seorang anak kecil yang main layangan di dekat sawah menemukan batu nisan kecil di pinggir pematang. Warnanya kusam, sebagian tertutup lumpur. Tapi jelas bukan batu biasa. Yang bikin bulu kuduk berdiri, di batu itu tertulis kalimat sederhana tapi mengerikan, yang tamak akan ditanam. Gak ada nama, gak ada tanggal wafat, cuma kalimat itu. Tapi cukup buat semua orang panik. Pak RT dan Pak Lurah segera suruh warga, jangan dekat-dekat dulu. Ada yang iseng atau ini peringatan terakhir, kata Pak Lurah dengan suara pelan. Malam itu, musola desa penuh. Warga makin khusyuk berdoa, tapi di antara doa dan istighfar itu, tetap ada rasa takut yang gak bisa diusir. Tini satu-satunya dari 3 pelaku yang masih hidup juga ikut pengajian, tapi wajahnya pucat, tangannya gemetar. Setelah acara selesai, ia nyamperin Pak Ustadz. Pak, boleh saya ngaku dosa di depan warga? Katanya lirih. Pak Ustadz hanya menggeleng pelan. Gak usah, semua tahu. Tapi kamu harus minta ampun. Jangan cuma di mulut. Tini mengangguk, lalu pulang sendirian. Katanya mau kemas barang, karena besok pagi pindah ke kota ikut adiknya. Esok paginya, sawah Karangsari jadi sepi total. Bahkan burung pun jarang terdengar di sekitar situ. Tanah itu seperti mati, diam. Tapi bukan berarti tenang beberapa orang. Tua desa bilang, tanah yang pernah dijadikan tempat penguburan dengan niat jahat nggak akan bisa dipakai apa-apa sampai ada pengampunan yang benar-benar tulus. Bukan sekadar acara doa, tapi penyesalan dan pengakuan yang jujur dari semua yang terlibat. Sayangnya, 2 dari 3 pelaku sudah tidak bisa bicara, dan satu-satunya yang tersisa belum berani buka suara penuh ke masyarakat. Beberapa minggu kemudian, papan bertuliskan tanah ini dikosongkan sampai waktu yang tidak ditentukan, dipasang di tengah sawah, dipaku di kayu tua, dan dililit tali kuning. Tak ada yang berani mencabutnya. Warga sepakat, tanah itu bukan milik siapa-siapa lagi. Bukan milik keluarga Paraji, bukan pula milik desa. Tanah itu milik seseorang yang belum bisa tenang, seseorang yang pernah dikubur hidup-hidup karena warisan. Dan mungkin sampai ada yang benar-benar menebusnya. Ia akan tetap berdiri di sana menunggu sambil berbisik di telinga orang-orang yang serakah. Aku belum selesai.